Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai studi akidah akhlak kelas 9 semester genap. Di sini kami beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Anissa Syahidah dengan rekan saya Ilham Dalman Prakoso. Bab yang pertama yaitu mengenai kode dan kodar. Kode berasal dari bahasa yang berarti ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, kode adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah atau kehendaknya, baik itu kebaikan atau keburukan, hidup dan mati. Qadar yaitu secara bahasa yang berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan dan ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Yang dapat disimpulkan perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Takdir berlaku kepada semua makhluk hidup baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Berikutnya dalil-dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama ada pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat melaka dan tak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Selanjutnya terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi kaum laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Selanjutnya ada macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan tidak ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tidak menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya yaitu kematian dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Yang kedua ada takdir mu'alak, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alak sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat berubah takdir atau nasibnya. Selanjutnya ada salah satu peristiwa qada dan qadar, yaitu sebuah kejadian gempa bumi yang menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan dan pohonan yang tumbang di mana-mana. Namun, ada seorang kakek yang terselamatkan dari bahaya maut itu walaupun sudah sehari semalam laki-laki rentan yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya. Sang kakek terlindungi dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamar itu masih bisa bernafas karena udara yang masuk lewat sela-sela lubang reruntuhan yang ada. Ini bisa disebut takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lebih muda, sehat, dan bisa berlari malah ada yang meninggal dunia. Selanjutnya perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilannya atau ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Yang ketiga yaitu selalu berterima kasih kepada Allah, yang itu bersyukur. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu bertakwa. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah, yaitu qanaah. Dan yang terakhir yaitu tahan godaan, yang berarti sabar. Di bab selanjutnya kita membahas menghindari perilaku penyimpangan pergaulan remaja. Yang pertama yaitu pengertian remaja. Remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13 sampai 18 tahun. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja. Yang pertama yaitu suka membantu, menentang, menolak, atau berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya.
Yang ketujuh, mencari jati diri. Yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang sembilan, suka menggebu-gebu atau kurang berhati-hati. Yang kesepuluh, cenderung sulit diatur. Yang kesebelas, suka mengkritik. 12, biasanya berpikir spontan. 13, penuh semangat. Dan terakhir, kepribadiannya agak unik atau ada-ada saja. Selanjutnya ada pergaulan remaja menurut Islam. Ada pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di mana saja, kapan saja dan terhadap siapa saja sesama remaja. Ada pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjaga sopan dan santun, mengerti dan memahami, mengajak ke arah kebaikan, lapang dada dan suka membantu, berlaku jujur dan adil, dan yang terakhir, berlomba-lomba mencari ilmu. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu minuman keras atau khamar dan judi, yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang memabukkan, menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Judi adalah permainan mengundi nasib atau mengundi keuntungan dari diri sendiri dan mempunyai maksud menguasai permainan sehingga menginginkan kemenangan-kemenangan terus-menerus dengan cara yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan. Yang pertama bagi diri sendiri, yaitu dilabeli sebagai remaja kurang berguna, memendam rasa malu yang sudah dihilangkan, kurang percaya diri dalam keluarga dan pergaulan, menjatuhkan diri sendiri, dianggap imannya masih lemah, mempermalukan orang tua dan sekolahnya, dan kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bagi orang lain, tidak bisa menjadi kenyamanan bagi orang lain, kurang disenangi dalam pergaulan, menyedihkan hati orang tua dan keluarga, tidak dapat mendapat pengakuan dari orang lain, teman dan tetangga malas mendekati, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain, dan orang lain ketakutan untuk dipengaruhi. Yang terakhir bagi lingkungan, yaitu membawa nama buruk lingkungan, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat, dianggap mencemari lingkungan sekitar, tidak ada gunanya di masyarakat, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya, dianggap orang yang perlu dibinasakan agar tidak berdampak negatif pada lingkungan dan menyimpang dari norma-norma masyarakat agama. Cara-cara menghindari perilaku menyimpang yang pertama yaitu biru al-walidain atau taat kepada perintah kedua orang tua. 2. Meningkatkan ibadah dan amal sholih kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Aktif kegiatan keremaja lingkungannya. 4. Mengembangkan potensi diri secara positif. 5. Banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Yang selanjutnya hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. 3. Hidup lebih tenang dan tentram. 4. Jauh dari kemaksiatan. 5. Dapat kepercayaan yang baik. Dan 6. Patut menjadi teladan di masyarakat. Sekian dari saya, akan melanjutkan rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dengan tema studi materi akidah akhlak pada kelas 9. Sekarang masuk pada sub tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Islam mengajarkan adab mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia sehingga mencapai derajat sebagai makhluk Allah SWT yang sebaik-baiknya. Adab didata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Islam mengatur adab melakukan sesuatu selain untuk kesopanan atau kepantasan, juga kelayakan pergaulan terlihat supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum, yaitu pada surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hubungan bagi kejahatan yang kedua,
kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Itu ada juga dalil tentang menjaga adab berpakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasat taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allakum yatadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adab berjalan menurut Islam, ini ada beberapa macam ya. Yang pertama, tenang dan sopan. Kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. 3, berjalan secara normal. 4, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. 5, mempunyai tujuan dengan jelas. 6, boleh berhenti jika ada keperluan. 7, tidak mencari perhatian dalam berjalan. 8, tidak berjalan dengan sambil makan. 9, berjalan harus fokus. Dan yang 10, tidak mendahului orang lain. Adab berpakaian menurut Islam. Yang pertama, menata niat berpakaian. Yang kedua, berpakaian memenuhi syariat, menutup aurat. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor atau hedon mungkin seperti itu. Yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. 7, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama atau menyerupai agama lain. 8, berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. 9, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Kemudian adab makan dan minum menurut Islam. Yang pertama, sebelum makan dan minum baca basmalah. Kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. 3, makan dan minum dengan duduk. Yang selanjutnya menggunakan tangan kanan. Selanjutnya makan dan minum tidak berbicara, kemudian tidak mencela makanan dan minuman, kemudian makan dan minum dengan duduk. Selanjutnya tidak meniup-niup makanan dan minuman, kemudian makan dan minum tidak terlalu kenyang, dan yang terakhir mengakhiri makan dan minum dengan bacaan alhamdulillah. Hikmah memiliki adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang 4, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh atau tergesa-gesa. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pertama adalah kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal lemah lembut adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang dimiliki lainnya santun terhadap siapa saja. Beliau nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan
bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Asyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya bernama Arwah bin Quraisy, lahir pada tahun 577 Masehi di Mekah. Beliau menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi atau tahun 35 Hijriah. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Utsman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya. Banyak orang yang tertarik dengan kepribadian beliau yang selalu menghargai orang lain. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah yang ketiga menggantikan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau sudah menampakkan sifat mulia, yaitu sangat taat kepada Allah SWT dan juga menyayangi Rasulullah SAW. Kelebihan yang dimiliki Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak sekali. Sejak usia belia, Utsman bin Affan sudah memiliki akhlak yang mulia. Pada saat remaja, berhasil mengenyam pendidikan tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja pada umumnya. Pada saat dewasa, beliau menjadi saudagar yang sukses dan juga banyak harta. Namun beliau tidak menjadikan sombong akan harta yang telah ia dapat pada hal perdagangannya itu. Bahkan beliau sangat juga menghormati tamu-tamunya, yang seandainya ada tamu datang ke rumah beliau akan disuguhi dengan hidangan yang mewah dan makanan-makanan yang lezat. Padahal beliau sendiri pada saat di rumah hanya makan roti dan minyak saja. Rasulullah SAW memberikan julukan kepada beliau yaitu Zunnurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena beliau Utsman bin Affan maksudnya menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Dari kisah-kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dapat kita ambil nilai-nilai keteladanannya sebagai berikut. Yang pertama, akhlakul karimah. Yang kedua, sopan santun dan lemah lembut. Yang ketiga, peduli kepada kaum yang lemah. Yang keempat adalah dermawan. Yang kelima, mencintai Rasulullah. Yang keenam, memiliki tanggung jawab yang besar. Dan yang terakhir, sabar menghadapi cobaan. Kisah selanjutnya yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib, beliau adalah putra paman Rasulullah SAW, yaitu Abi Thalib, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad dari keturunan Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Nama asli beliau adalah Haidar, yang artinya pemberani dan disegani, sebagaimana keluarga beliau yang disegani oleh kaum kafir Quraisy. Nama Ali adalah pemberian dari Rasulullah, yang artinya tinggi. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat menggantikan Utsman bin Affan. Ali adalah seorang yang cerdas, bahkan Rasulullah pun mengakui kecerdasannya. Di dalam hadis disebutkan yang pada intinya seperti ini:
bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku adalah jendelanya ilmu atau kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya ilmu. Barang siapa yang ingin masuki kota atau masuk jendela pasti akan melewati pintu. Betapa mulianya Ali bin Abi Thalib ini sampai Rasulullah pun mengakui tentang kecerdasannya. Beliau juga termasuk sahabat yang sangat pemberani. Beliau juga mantu. Beliau juga menantu dari Rasulullah yang menikahi anaknya, yaitu Fatimah binti Rasulullah. Sedangkan cara-cara meneladani sahabat Utsman bin Affan dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, menyadari bahwa perlu mengerti dan memahami teladan-teladan yang dicontohkan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, menghayati dan juga mengambil hikmah. Yang ketiga, menyukai buku-buku atau sumber-sumber bacaan tentang kisah-kisah beliau. Yang keempat, berusaha mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan diri berlatih menjadi orang-orang yang berilmu, orang yang peduli, dan orang-orang yang bertanggung jawab. Hikmah meneladani sahabat Utsman dan sahabat Ali adalah yang pertama, semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan beliau. Yang kedua, dapat menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kehidupan untuk kita semua. Yang ketiga, mendapatkan gambaran betapa mulianya mereka dan untuk menegakkan agama Allah dan juga semangat membela kebenaran. Yang selanjutnya, semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana menghadapi masalah dan juga mengambil keputusan. Dan terakhir, semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain. Yang terakhir, perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman dan sahabat Ali adalah semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan beliau. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.